Oke, selamat malam, semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, host Anda dan juga nutrisionis juga dan lain-lainnya ya Bapak Ibu semua ya. Sebelumnya, tema kita malam ini seperti Bapak Ibu lihat ya, mudah-mudahan tentunya saya berharap walaupun sebentar lagi sepertinya PSBB ini akan segera selesai, tapi tentunya saya pribadi dan juga kami dari corporate berharap Bapak Ibu semua tetap stay safe always, selalu lakukan precaution dengan yang namanya kategori new normal ya gitu. Karena semuanya kita pribadi juga jangan cuman karena PSBB-nya udah nggak ada terus sembarangan juga keluar, jangan sampai seperti itu ya. Jadi tetap karena virus corona masih bertebaran di mana-mana ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti Bapak Ibu lihat pada layarnya Anda masing-masing, tema kita pada malam hari ini adalah Why Athlete Trust USANA gitu ya. Seperti diketahui bersama tentunya ya, topik ini selain bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu semuanya juga mengetahui gitu ya, apa sih penyebab kenapa para atlet seperti yang Bapak Ibu lihat pada layar itu memutuskan untuk memilih USANA sebagai salah satu produk yang mereka konsumsi. Dan juga ini bisa menjadi referensi jika Anda seorang sport enthusiast atau sport mania, ataupun mungkin punya keinginan gitu ya, atau anaknya yang sepertinya cikal bakal ingin menjadi seorang atlet. Itu ya di masa nanti kalau sudah dewasa tentunya. Nah, kalau bisa kan dilatih dari dini seperti itu ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, saya akan infokan ini sesuatu yang baru sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Zoom ini kita kan hanya mengizinkan yang sesuai dengan format nama seperti yang sudah kami infokan sebelumnya ya. Seperti nama Anda, ID, kemudian nama leader atau nama atlet sesuai dengan nama atlet. Misal ngelihatnya dari akun Instagram atlet masing-masing. Nah, bagi mungkin ada beberapa kenalannya gitu ya, nggak familiar dengan Zoom ini, bisa juga menontonnya secara live dari FB USANA Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu bisa infokan kepada seluruh undangannya ya, bisa di WhatsApp atau sekarang saja ya, kalau dia nggak bisa join sekarang melalui Zoom, bisa menontonnya melalui FB USANA Indonesia, karena kita langsung live juga untuk Zoom kita hari ini ya, malam ini. Oke, saya langsung saja seperti biasa ya, karena kita wajib menginformasikan ini kepada Bapak Ibu semuanya, dan selalu kami ingatkan bahwa produk USANA itu bukan merupakan obat ya Bapak Ibu ya, jadi tidak memiliki fungsi terapi ataupun untuk menyembuhkan penyakit tertentu ya Bapak Ibu ya. Dan ini selalu kami ingatkan tidak bosan-bosannya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan promosi terkait dengan produk juga, bisa berkonsultasi langsung dengan etik departemen kita Pak Andri juga ya. Nah, sebelumnya kita bisa lihat tampilan video berikut ini dulu ya Bapak Ibu. Put me on the stage now, I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. My time, none of you people can tell me to stop. Ready to do this, show you what the truth is. I step on the field, it's time to get real, I'm feeling so ruthless. My time, none of you people can tell me to stop. You want to be a well-oiled machine, and to do that, you need to be fueling your body with the best of the best. 운동선수로서 제가 항상 피크에 시합해야 되고 훈련해야 되지만 If I don't put the right things into my body, it won't perform when I ask it to. Yeah. So what are you afraid of? Those feelings are made up. Get in the game, your moment of fame, show them what you made of. For anyone asking who is the best, we putting our hands up. Why do I take USANA? Because USANA's the best. I know it's clean, I know it's safe. I can't chance my career and my reputation on a product that I don't trust. tout simplement c'est la raison pourquoi j'ai choisi USANA. We know what it takes to be reaching the top. Tell me to stop, my town, my crown. We know what it takes to be reaching the top. I trust USANA. I trust USANA. I trust USANA. Yo confío en USANA. Trust. I trust USANA because they put as much care and hard work into their product as I do to my training. I don't have to worry about what I'm taking. I know that I'm getting everything I need. It's about the products. Oke, so Why Athlete Trust USANA, kita akan mulai sesi pembahasannya malam hari ini ya Bapak Ibu semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu ya, yang tentunya sangat istimewa ya.
sebelum saya perkenalkan para atlet kita yang sangat spesial ini malam kali ini ya, kita ada 3 atlet, yaitu Mas Edgar, juga Mbak Dede dan juga Mbak Deli. Ya, kita akan perkenalkan satu-satu ya. Yang pertama ya, karena laki-laki ini sendirian gitu kan, didampingi oleh 2 cewek cantik gitu ya. Jadi kita sapa Mas Edgar dulu. Halo Mas Edgar. Halo. Halo, wow. Ini kayaknya fotonya lebih cabi dikit ya Mas Edgar ya, dibanding dengan yang di foto ini nih ya. Yang sekarang apa karena kegiatan di rumah ya? Mungkin. Enggak. Mungkin ya, mungkin. Oke. Nah, Mas Edgar ini Bapak Ibu semuanya merupakan atlet wushu dan beliau mendapatkan tidak tanggung-tanggung 2 gold medal ya di SEA Games kemarin. Oh wow, that's so amazing gitu ya. Nah, oke Mas Edgar, saya mungkin kita mau pasti yang lain penasaran gitu ya. Sekarang kan lagi PSBB, kemudian mungkin di beberapa area kita dibatasi aktivitasnya. Nah, sekarang kegiatannya Mas Edgar ini kesehariannya tuh apa saja gitu? Sebenarnya keseharian banyak ya, tapi yang pasti lakuin tiap hari tuh latihan. Pasti itu tetap dilakukan. Jadi dari tim kita pun juga tetap harus ada absensi dengan cara mengirimkan video latihan. Dalam seminggu juga 3 kali ada latihan dengan Zoom juga. Ya, jadi masih dipenuhi dengan latihan sih sebenarnya. Oh wow, berarti latihannya dari rumah masing-masing apa gimana nih Mas? Berarti ya? Iya, dari rumah masing-masing. Nggak ke tempat training lagi ya, nggak ke tempat training lagi ya berarti. Oke, I see. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang penasaran gimana sih bentuk latihannya Mas Edgar tuh di rumah, nah bisa dilihat nih dari foto yang ini. Wah, ini posenya nih kalau saya udah jomplang dulu nih Mas kalau nyoba pose yang seperti ini nih ya. Gitu ya. Nah, pasti penasaran ngeliat videonya juga, kita bisa lihat ya videonya apa kegiatan Mas Edgar sehari-harinya kalau selama kegiatan WFH ya, atau mungkin selama lockdown ini. Wow, Bapak Ibu bisa lihat ya. Waduh. Itu kalau plastiknya, kalau pedangnya kalau saya plastik saya berani itu masih ya. Kalau yang seperti ini nggak main-main gitu ya. Lihat gerakannya udah so beautiful actually gitu. But this is very dangerous ya. Pastinya ini hanya untuk profesional. Jadi tentunya kami ingatkan untuk Bapak Ibu semuanya gitu, kali aja ada anaknya nonton di sebelahnya ya, ini tidak untuk coba-coba gitu ya. Udah kayak iklan di TV aja nih Bapak Ibu ya. Ini hanya untuk profesional ya. Gitu kan anak selalu melihat apa yang meniru apa yang mereka lihat ya. Jadi keren banget terutama ya, karena saya sebenarnya dari dulu tertarik dengan bela diri ya. Saya pribadi Mas ya gitu. Jadi saya sangat amazing sekali melihat kegiatan ini. Oke. Kita tadi sudah menyapa Mas Edgar, kita akan beralih ke bintang tamu yang lainnya Bapak Ibu semuanya ya. Bintang tamunya adalah Mbak Dede. Halo Mbak Dede. Halo. Selamat malam. Wow, sehat nih Mbak, sehat. Wow. Oke, Dede ini perlu Bapak Ibu ketahui semuanya nih seseorang yang nggak usah ditanya prestasinya ya, karena memang beliau juga merupakan seorang Olimpian. Bapak Ibu buka Olimpian ya Bapak Ibu ya, kebayang itu effort dan juga regimen trainingnya dan segala macam yang dilakukan agar beliau bisa mencapai ini, dan masih banyak segudang prestasi yang lain. Jadi kalau saya sebutin satu-satu kita kelamaan nanti sesinya ya gitu ya. Oke Mbak Dede, sekarang kegiatannya apa aja nih Mbak Dede ini? Ya sama juga ya, tetap kita nih udah hampir 3 bulan ini di rumah terus, di rumah aja, tapi yang pasti kita tetap nggak bisa berhenti aktivitas ya. Saya kan sekarang PNS dan WFH, tapi itu setiap hari tetap harus pantau keadaan di kantor, apa yang harus dikerjakan, karena ada beberapa yang piket, terus harus tetap kelihatan bersih dan lain-lain, jadi saya pantau dari rumah, itu yang pertama. Terus yang kedua ya sama, ada beberapa Zoom gitu ya, yang sharing ilmu dan lain-lain, kemudian latihan dari rumah, sharing juga, atau ngisi beberapa seminar, semuanya yang lewat Zoom juga. Kemudian tadi Mas Edgar kan latihan, terus kirim video. Nah, saya juga sekarang kan ngelatih fisik untuk tim rugby. Nah,
Yes. Buat program mereka Videonya juga. kirim video ke saya review gitu kan itu. I see. Aja. Tapi tetap selain saya review program latihan dan buat program latihan, saya juga sekarang lagi persiapan buat kejuaraan-kejuaraan yang mungkin tahun depan ya, yang master gitu. Jadi tetap latihan dan melatih dan banyak lagi. Walaupun WFH tetaplah banyak kegiatan. Oh wow, amazing banget. Jadi tadi Mbak Dede termasuk tim yang mereview apa kegiatan yang dilakukan oleh para atlet gitu ya. Ya. Jadi tadi video-video yang dikirimkan seperti contohnya Mas Edgar itu yang tadi katanya ada absensi, Mbak Dede termasuk tim yang untuk mereviewnya, melihatnya seperti itu ya. Wow. Nah, pasti yang para peserta kita semuanya penasaran gitu ya. Kenapa Mbak? Mereview atlet-atlet saya yang rugby itu. Bukan mereview. Yes. Saya nggak bisa. Iya. yes. Oke, Mbak. Ya, pasti Bapak Ibu semuanya penasaran ya kegiatannya. Gimana sih kegiatannya Mbak Dede itu kalau lagi di rumah? Nah, kita bisa lihat tampilannya melalui video berikut ini ya, Bapak Ibu. Waduh. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Mbak Dede ini merupakan atlet lari gawang ya, pakai hurdle Bapak Ibu ya. Jadi bukan cuman lari sembarang lari seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada hambatan, ada hurdle-nya namanya lari gawang ya. Beliau udah kelas master juga dan kemarin kejuaraan tingkat dunia juga ya Mbak Dede ya. Wah, amazing banget ini. Kan situasinya serba terbatas ya, tapi gimana caranya saya bisa tetap latihan, bisa ketemu tetap gawang atau latihan-latihan apa yang ada di rumah. Terus yang paling penting visualisasi gitu supaya nggak lupa kalau saya itu pelari gawang gitu. Ya, makanya ini ada kayak hambatannya ini di sini ya Mbak ya. Nah, ini ada lagi nih Bapak Ibu semua latihan yang dilakukan Mbak Dede. Wah, ini kalau mungkin kita cuma ngelihat secara sekilas gitu Mbak Dede ya, biasa gitu kalau kita lihat video-video gitu, pas lihat wah ini saya pasti bisa gitu. Padahal kalau udah dicoba baru berapa kali udah kecapean gitu kalau orang umum biasanya nih. Kadang-kadang kalau udah ngeliat seperti ini pada semangat, wah saya juga bisa nih nyoba di rumah gitu ya. Wah ini berarti digantungin di pintu nih. Oke. Nah ada satu lagi nih di pintu Mbak ya, berarti ini ya digantungin ya. Modifikasi latihan ya. Wow. Sampai ada juga nih yang diikat di tempat lain. Kalau dilihat dari regimen untuk olahraganya banyak juga, memang karena lari gawang banyak berfokus juga sama ekstremitas bawah ya Mbak ya. Ya itu jadi ya salah satu kita harus bisa memodifikasi apa yang bisa kita kerjakan, karena kan nggak mungkin kita dengan gawang yang sesungguhnya tapi tetap kita masih bisa aktivitas dan latihan gitu Mbak. Oke, sip. Oke nih. Tadi kita sudah mendengarkan kegiatan dari Mbak Dede dan juga Mas Edgar. Kita ke our next guest ya, yaitu seseorang Dara Jelita juga nih. Oh, tapi bukan Mbak Dara ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau yang lain udah kenal Mbak Dara ya. Oke, beliau merupakan seorang atlet panah ya Bapak Ibu. Mari kita sambut ada Mbak Deli. Mbak Deli, halo Mbak. Oke, sebentar kita. Halo. Udah. Halo. Oke, wow. Selamat malam, salam kenal semuanya. Yes, ya. Jadi yang Bapak Ibu yang belum kenal nih bisa kenalan, dan yang pastinya ya tadi kita kan Bapak Ibu sudah melihat di layar itu ada Instagramnya masing-masing. Nah, yang belum follow silahkan di follow sekarang juga. Nanti juga saya akan remind lagi kok Instagramnya. Tenang aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau mungkin ada yang mau berkenalan gitu ya, atau tanya-tanya, kali ada anaknya yang sama hobinya seperti itu ya. Oke, Mbak Deli ini merupakan seseorang berprestasi di bidang
atlet panahan ya Bapak Ibu ya. Jadi kebayang kadang saya dulu baru pengalaman aja nih Mbak Delia nyoba panahan gitu di tempat apa gitu ya, baru berapa busur udah nggak kuat tangannya sampai gitu. Ya, gitu loh. Gemeter ya? Ya betul. Nah kegiatannya berarti bisa dilihat ya Bapak Ibu. Mbak Deli ini kegiatannya di rumah sampai waduh. Ini boleh diceritakan nih Mbak dari foto-fotonya ini ngapain aja nih sebetulnya nih? Iya, jadi jadi gini ceritanya, tetap latihan tetap di rumah. Jadi ada busur yang memang dibuat modifikasi latihan, tapi itu pakai kayak virtual gitu. Jadi pakai aplikasi. Nah, itu yang di foto. Iya, yang sebelah kanan. Nah, terus habis gitu karena stay home terus, akhirnya saya menantang diri untuk melakukan hal yang susah dilakukan sebelumnya. Jadi aku tuh orangnya nggak fleksibel kan. Jadi karena stay at home banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang ya pastinya tetap olahraga. Jadi aku belajar untuk yoga, terus gitu, tapi tetap latihan panahan dan kegiatan-kegiatan workout lainnya. Itu sih. Jadi yang kiri itu lagi belajar yoga tuh. Dulu nggak bisa kayak gitu. Dulu kaku banget badannya. Iya. Jadi sekarang kesempatannya mumpung ya Mbak ya. Mumpung lagi jadi ya. I see. Wow. Tapi ini saya benar-benar amazing nih loh Mbak. Dari waktu saya dapat foto ini, saya sebenarnya penasaran. Tapi ini busurnya mana gitu. Saya penasaran tuh Mbak ngeliatnya dari tadi gitu kan. Itu nggak ada anak panahnya memang. Jadi kita latihannya latihan ring virtual ya gitu namanya. Yes, jadi kita di handphone itu ada kayak aplikasi, kita bidik target, tapi kita cuman yang dicari cuman memori otot aja, kayak latihan memori otot gitu sih. Wow, jadi memang sudah advance ya. Jadi nggak perlu pakai busur. Soalnya saya juga kebayang kalau lagi work from home gitu ya, lagi di rumah pakai busur beneran. Waduh, bisa banyak barang. Bisa ada juga kan bisa fotonya juga. Yang bisa ada. Jadi oh iya benar, ada juga satu benar. Tapi nggak ditakut. Iya, jadi memang kalau bedanya kalau latihan di rumah aja tuh jaraknya memang cuman mungkin 4 meter, tapi ada target yang khusus untuk buat di rumah gitu. Jadi ya harus tetap supaya buat biar nggak lupa kalau atlet panahan. Kalau tadi Teh Dedeh kan biar nggak lupa. Nggak lupa. Yes. Lari kan. Tadi istilah kerennya memori otot ya Mbak ya. Ya memori otot benar. Benar-benar. Jadi biar ototnya nggak istilahnya tuh tidak mengalami atrofi. Nggak lupa. Betul ya. Oke, nah Bapak Ibu itu kita kenalan singkat dulu tentunya ya dengan atlet-atlet kita. Tapi tenang saja ya, ini belum berakhir. Jadi Bapak Ibu jangan langsung kemana-mana gitu ya. Ini kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain dan diskusi-diskusi lain dengan atlet kita. Tapi sebelumnya, jadi saya ingin sharing juga kepada Bapak Ibu, tadi kan sudah dilihat ya. Jadi sebagai seorang atlet profesional ya, Bapak Ibu tadi sudah mendengar sendiri dari Mas Edgar, Mbak Dede dan juga Mbak Deli gitu. Bahwa mereka walaupun sedang di rumah pun harus selalu latihan gitu ya. Harus selalu latihan karena ini tergantung untuk performa mereka nantinya pas saat mereka bertanding. Nah, tentunya sebagai seorang atlet, yaitu tadi ya, mereka atlet-atlet ya, jadi seperti bintang tamu kita yang saat malam ini, mereka pasti concern pertama peningkatan performanya seperti apa, dan juga pengelolaan cedera kalau misalnya terjadi, yang namanya ini kan kadang tentu dihindari, tapi sometimes kadang terjadi juga. Kalau pengelolaan cedera seperti apa itu sangat penting sekali bagi seorang atlet ya, atau bagi orang-orang yang benar-benar sport enthusiast atau yang ingin jadi berprestasi ya, walaupun kategorinya bukan ditandingkan dalam kategori Olimpik, tapi kan banyak juga jenis olahraga lain ya tentunya. Nah, jadi performa itu sendiri banyak aspeknya. Tadi sudah disebutkan masing-masing oleh para atlet kita. Yang pertama adalah training ataupun selalu latihan. Tapi selain itu orang nggak mungkin terus-terusan latihan terus ya. Pasti ada masa rest ataupun recovery-nya itu sangat penting sekali untuk seorang atlet. Di sisi lain, aspek lain yang juga penting juga adalah mengenai nutrisi, apa yang mereka konsumsi. Makanya biasanya kalau atlet, kelasnya udah nasional, apalagi kalau udah olimpian, apalagi pokoknya kalau kelas dunia itu banyak diperhatikan mengenai gizinya pastinya ya, nutrisi yang mereka konsumsi dan juga kalau memang terjadi cedera treatmentnya seperti apa.
Nah, semua aspek ini tentu penting ya. Jadi, yang memang tidak boleh dilupakan bagi Bapak Ibu semua yang memang concern ataupun sangat menyukai aktiviti di olahraga ataupun yang ingin anaknya ataupun melihat anaknya memiliki keinginan untuk menjadi seorang profesional sebagai atlet atau profesinya gitu ya. Nah, nutrisi itu memang sangat penting sekali kalau mereka ingin meningkatkan performanya. Nah, nutrisi ini seperti tentu yang sudah kita ketahui bersama ya, nutrisi didapatkan dari mana awalnya? Pasti tidak lain dan tidak bukan melalui makanan. Ya, makanan itu penting sekali, apalagi kalau ingin menjadi seorang profesional atlet, makanannya harus betul-betul dijaga gitu ya. Nggak ada ceritanya makannya nggak ada hitungannya, nggak mungkin gitu ya, karena pasti termasuk strict, memang tergantung pasti Bapak Ibu ya. Namanya kalau atlet itu kan ada kategorinya atlet yang terkait endurance, ada yang lebih ke speed gitu ya, ada yang speed power juga. Jadi banyak kategorinya dan itu tentu menu dietnya, menu makanannya tentu berbeda-beda. Ya itu kita bisa bahas di sesi yang lainnya secara detail. Tapi selain dari pola makan ya, karena melihat dengan kandungan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi saat ini gitu ya, dan juga kadang kesibukan kita yang sangat ekstra juga ya. Kadang-kadang intake dari sayuran dan buah yang kita konsumsi juga masih kurang. Sebagai seorang atlet ataupun sportmania atau sport entusias, banyak orang kadang beranggapan bahwa yang penting itu cuma makronutrisi saja, hanya kalori, protein, lemak ya. Padahal sebetulnya mikronutrisi itu sangat penting ya, seperti misalnya magnesium ya, kalsium gitu ya, karena itu terkait juga relaksasi ototnya, kontraksi otot gitu ya. Dimana tadi sudah disebutkan ya bahwa seorang atlet itu penting sekali gitu ya, biar ototnya tetap terjaga gitu ya. Jadi salah satu bisa dibantu dilengkapi dengan suplementasi. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih untuk para atlet kita ya yang sudah hadir pada malam kali ini adalah, di antara sekian banyak suplemen USANA, ya saya akan menanyakan tentu pertama ya, kembali lagi saya akan menanyakan kepada Mas Edgar. Di antara sekian banyak suplemen yang beredar di pasaran, kenapa kok Mas Edgar itu tertarik sama USANA? Boleh di-sharing Mas sama kita semua? Jadi tuh awal-awal kan tahu USANA tuh dari Mbak Dedeh sebenarnya. Jadi ngelihat Instagramnya Mbak Dedeh, itu dia ngepost tentang USANA, terus kayak tertarik, oh ini ternyata multivitamin, terus mencari tahu lebih dalam lagi tentang USANA ini. Terus di situ baru tahu bahwa USANA tuh udah dipakai dengan dari atlet-atlet dunia, atlet-atlet Olimpian. Itu juga yang saya tahu USANA tidak memakai bahan kimia sama sekali. Nah, terus saya tertarik bahwa ada suplemen yang tanpa bahan kimia dan bisa meningkatkan tubuh kita gitu kan, sangat penting. Jadi ya saya coba beli USANA waktu itu dan ternyata cocok sekali dengan kehidupan atlet ini. Oke, I see. Jadi sebenarnya awalnya tuh gara-gara ngeliat IG-nya atau Mbak Dede. Oh wow, ya wow gitu ya. Ya dong ya, oke seperti itu. Nah, kalau Mas Edgar kan taunya infonya dari Mbak Dede gitu ya. Nah, bagaimana dengan Mbak Dede? Awalnya dulu gimana Mbak? Kok bisa mutusin milih USANA nih? Awalnya gimana gitu Mbak? Iya, aduh senang banget saya bisa menginspirasi atlet yang lainnya bahwa USANA ini sangat manfaatnya itu, aduh rasanya luar biasa gitu kan. Jadi saya emang udah lama ya konsumsi USANA. Yang paling pertama saya lihat kenapa saya sangat tertarik karena tidak atau kita terbebas dari doping. Maksudnya sangat dijaga karena tidak mengandung doping gitu kan. Itu kan yang paling penting buat para atlet kan. Setelah itu saya juga seperti yang dijelaskan oleh Mas Edgar, ternyata atlet-atlet hebat di dunia itu kan atlet-atlet Olimpik, mereka yang udah juara dunia, mereka konsumsi USANA juga gitu kan. Bahkan beberapa lalu saya juga membaca berita bahwa tim dari China mereka juga sama mengkonsumsi USANA. Jadi itu semakin ada kepercayaan diri saya untuk bisa mengkonsumsi. Setelah itu saya juga terus mengkonsumsi setiap hari dan rasanya itu jadi
kondisi fisik saya ini, recovery-nya tadi yang dibutuhkan itu terasa banget. Kemudian selain itu juga sekarang kan saya 41 ya, 41 tahun. Wow. Dan masih banyak kejuaraan. Setelah saya konsumsi Usana itu ternyata kondisi badan saya nggak ada bedanya. Pada saat pelatih saya kasih program latihan, sama kayak dulu waktu saya usia 35 atau ya itu nggak terlalu jauh berbeda. Saya bisa tetap maksimal melaksanakan program latihan dari pelatih saya gitu. Jadi terasa sekali ya dari sebelum mengkonsumsi Usana sama sesudah. Abis itu udah deh. Terus dan semoga aja bisa melakukan yang lainnya lagi pokoknya ya. Oh wow, amazing banget dong Mbak ya. Oke, nah itu dia kenapa alasan. Jadi awalnya denger dulu, terus research gitu ya, research and then decided baru tertarik. Nah kita dengar gimana, mungkin apakah pengalamannya sama ataukah berbeda dengan Mbak Deli? Gimana Mbak kalau dengan Mbak Deli? Ya, waktu dulu pertama kali ditawarin Usana itu aku research dulu dan ternyata banyak banget atlet-atlet dunia yang memakai Usana. Terus nggak sampai di situ. Waktu itu kalau nggak salah sempat ketemu sama Teh Dedeh juga tuh. Terus habis itu aku tanya kan, Teh, Usana gimana sih? Nah, kebetulan Teh Dedeh itu juga pakai suplemen yang sebelumnya juga sama nih kita pakai. Terus habis itu tapi si Teh Dedehnya lebih lama dan setelah di-comparing ternyata Usana ini jauh lebih bagus Del, dia bilang kayak gitu. Nah dari situ aku yakin banget untuk mengkonsumsi Usana. Terus aku coba, aku mau tahu dulu dong gimana rasanya. Dan setelah kalau nggak salah 2 mingguan itu mulai kerasa yang waktu dulu sering capek-capek itu nggak seberapa kerasa lagi. Jadi setiap selesai latihan tuh recovery lebih cepat sama seperti yang diomong sama Teh Dedeh. Terus ada Magnecaldi D itu, jadi dia buat tidur tuh lebih pulas. Jadi biasanya kan habis latihan tuh kayak badan terlalu capek ya. Terus setelah mengkonsumsi Usana yang ya khususnya sel esensial, Magnecaldi, terus Prokosa itu kan sangat menunjang atlet ya, kegiatan atlet. Jadi itu semakin yakin. Jadi ya udah sampai sekarang pun juga nggak bisa lepas dari Usana sehari-hari akhirnya. Gitu. Oke, I see. Jadi sebetulnya yang bintang tamu kita malam ini banyak merasa yakin itu berkat Mbak Dede ya. Kita plus untuk Mbak Dede. Wow, amazing Mbak ya. Ternyata menginspirasi yang lain itu udah pahalanya banyak itu ya, gitu istilahnya ya, karena mengajak pada kebaikan. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya jadi betul sekali ya. Dan perlu kami ingatkan bahwa perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada sesi kita malam ini ya, bahwa memang atlet-atlet Olimpian kelas dunia tuh udah banyak sekali yang bergabung menjadi Usana atlet. Dan perlu diingat bahwa semua atlet ini Bapak Ibu kita tidak ada endorse pakai uang ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak seperti jadi jangan dibayangkan, oh mungkin kalau partner pasti karena di endorse, ada embel-embel pakai duit, enggak Bapak Ibu ya. Jadi memang siapa yang mau join dengan Usana ya silakan Anda juga mengkonsumsi produknya gitu. Jadi it's all about the produk yang berbicara istilahnya ya. Jadi memang sudah banyak sekali ya klub-klub dunia dan juga atlet-atlet dunia yang mengkonsumsi Usana ya. Dan pastinya di Indonesia sendiri ya Bapak Ibu, itu kita juga sudah melihat ya banyak beberapa atlet kita ya, dan dari berbagai jenis bidang olahraga ya, dari tenis, silat, Mas Edgar wushu, Mbak Dede lari gawang, panah ya, kemudian juga para dari renang ya, tapi dari difabel ya, atlet difabel, kemudian ada juga Muay Thai gitu ya, kemudian juga JB Mas sebagai strong woman juga gitu ya, jadi yang hot gitu ya istilahnya ya. Jadi inilah beberapa ya, selain dari bintang tamu kita yang malam ini tentunya, jadi para atlet yang Bapak Ibu lihat di layar inilah yang memang sudah rutin tentunya mengkonsumsi Usana, karena tentu Bapak Ibu ingat ya, kami tidak memberikan uang biar bisa mau join Usana gitu ya. Jadi silakan memang Anda riset sendiri bagaimana manfaat produknya. Dan bisa dilihat ya, tadi kita dengar pengalaman dari Mas Edgar sendiri bahwa memang
Satu, awalnya tahu dari Mbak Dede, ngeliat postingan Mbak Dede. Tapi abis itu riset, ngeliat oh banyak atlet, mungkin dari entah postingan dari mana. Terus seperti Mbak Dede, searching, nyari berita gitu ya. Terus ngeliat ada atlet dari Cina tuh udah banyak yang konsumsi ya. Bukan sebagai rasis tentunya Bapak Ibu, tapi bisa dibilang orang Cina itu lumayan nasionalismenya tinggi ya Bapak Ibu ya. Apalagi ini produk dari US. Kalau mereka sampai pakai produk ini, pasti tentunya produk ini juga tidak usah dipertanyakan. Saya bukan mau rasis ya Bapak Ibu ya. Ini perlu saya klarifikasi tentunya. Jangan sampai nanti ya saya di-ban nih gitu ya. Oke. Nah, ini semua berkat satu tadi udah disebutkan oleh Mbak Dede, karena memang suplemen Usana itu tidak memiliki kandungan doping. Atlet itu seperti Bapak Ibu ketahui itu asetnya ya badannya. Terus badan kita ini nggak punya spare part ya. Karena memang asetnya itu memang dia performanya semua itu berdasarkan dari badannya, mereka nggak main-main kalau mengkonsumsi apapun yang mereka masukkan ke dalam mulut. Nah, suplemen di luar sana tentu tidak semuanya ya memiliki sertifikasi dari NSF ataupun Informed Choice ya, yang istilahnya notabene-nya menyebutkan bahwa produk-produk ini bebas dari doping ya. Nah, kemudian pastinya selain itu kita juga udah punya banyak sertifikasi lain. Pastinya kalau orang Indonesia mereka concern, oh ini udah ada izin BPOM-nya belum? Sudah ada ya. Kalau yang concern kepada ini produknya halal atau tidak, kita ada halalnya dari Ivanka ya, lembaga sertifikasi halal dari Amerika Serikat ya. Oke, jadi pertanyaan saya nih, tadi sebetulnya selanjutnya tadi kan sudah disebutkan sedikit oleh Mbak Deli gitu ya, tadi udah nyebutin oh sekarang itu lebih ke recovery-nya tuh beda banget. Kemudian Mbak Dede juga sudah cerita gitu ya, bagaimana menu regimen untuk trainingnya yang sebelum saat usia masih 35-an dengan sekarang itu sebetulnya memang tidak jauh berbeda. Tapi harusnya kalau orang ya Bapak Ibu ya, secara teori semakin dia bertambah usianya itu kan memang secara naturally terjadi penurunan fungsi organ tubuh. Tapi masa recovery dan stamina dari Mbak Dede itu yang dirasakan masih sama aja, masih tetap kuat-kuat gitu loh. Padahal sama saja kan menu regimennya gitu ya. Namanya kalau kita pengen jadi juara pasti harus melakukan extraordinary something ya Bapak Ibu ya. Mana ada juara latihannya biasa-biasa aja gitu ya. Nggak mungkin. Nah itu menu latihannya sama saja tentu menguras banyak tenaga. Tentu buat banyak tear and down muscle-nya gitu ya. Itu butuh recovery yang cepat. Nah jadi dulu ketika usianya masih 35 dengan sekarang, walaupun menunya regimennya tetap sama latihannya, tapi masa recovery-nya tetap lebih cepat ya. Jadi Mbak Dede merasakan sendiri ya manfaat dari mengkonsumsi suplementasi Usana. Nah, saya penasaran nih, bagaimana dengan pengalaman dari Mas Edgar? Apa nih Mas yang dirasakan Mas setelah mengkonsumsi Usana? Apa yang Mas Edgar rasakan? Sebenarnya untuk apa yang dirasakan itu sebenarnya banyak sekali ya manfaatnya yang saya rasakan tuh. Karena dulunya sebelum mengkonsumsi Usana, kan emang wushu ini agak kompleks dan intens sekali kan latihannya. Jadi tiap latihan tuh pasti menguras tenaga, sampai yang badan kita tuh rasanya tuh sampai lemes, sampai drain banget. Terus mulai mengkonsumsi Usana, terus mulai berasa, kok badannya jadi nggak secapek biasanya gitu. Tiba-tiba setelah bangun tidur biasanya yang masih lemes atau gimana, ini kok bangun tidur seger. Terus pegel-pegel juga lebih nggak terlalu parah pegelnya. Terus juga dengan jangka panjang waktunya itu lebih berasa bahwa ternyata dari cederanya pun itu semakin dikit setelah mengkonsumsi Usana. Jadi tuh menurutku kayak Usana sangat-sangat memaksimalkan recovery tubuh kita, terus juga mengoptimalkan penguatan di sendi, tulang, itu semua dijaga oleh semua vitamin Usana sih menurut saya. Dan itu sangat penting untuk seorang atlet, karena kan kita atlet aset terpenting juga tubuh kita, dan adanya Usana ini menurut saya sangat menguntungkan sekali untuk para atlet di dunia, bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk seluruh atlet lah pasti. Oke, wow, jadi banyak banget sebetulnya manfaatnya gitu, yang ngerasa bedanya itu sebetulnya banyak gitu ya Mas Edgar ya. Wow, tentu kita merasa bangga juga ya sebagai bagian dari Usana ya. Nah, oke, saya ke pertanyaan selanjutnya ya. Saya penasaran ini tadi kalau tentu semua saya yakin pasti seperti Mas Edgar mengkonsumsi banyak suplemen Usana ya, tidak hanya 1-2 jenis gitu. Tapi tentu ada nih produk favoritnya ya kan.
produk favorit yang menjadi andalannya Mas Edgar itu yang mana aja, Mas? Kalau bisa pilih semua sih pasti pilih semua ya, karena semua punya fungsinya masing-masing gitu kan. Oke, ya. Tapi kalau misalkan disuruh pilih beberapa ya yang pasti kan Celsensial, karena itu adalah basic nutrisi untuk semua orang pasti butuh itu kan. Terus juga ada Prokosa. Prokosa itu untuk menjaga sendi-sendi kan. Kalau di wushu kita banyak ada lompatan, benturan, dan itu sendi-sendinya itu kalau tidak dijaga itu bisa bahaya untuk di masa yang akan datang. Dan paling satu lagi Kokinon 30 itu juga menjaga jantung kan. Kita juga untuk stamina, itu kan endurance penting sekali untuk di olahraga wushu. Jadi menurut saya top 3-nya vitamin Usana itu sih. Oke, wow. Jadi Celsensial, Prokosa dan juga Kokinon 30 buat Mas Edgar. Gimana dengan Mbak Dede ya yang termasuk paling utama mengkonsumsi suplemen Usananya nih. Kalau Mbak Dede gimana, Mbak? Iya, intinya sama ya tadi yang udah diceritain sama Mas Edgar bahwa bangun tidur kok nggak secapek sebelumnya gitu. Maksudnya bisa langsung fresh lagi gitu kan. Jadi kita tidurnya juga lelap banget gitu kan. Terus saya kan sekarang 41. Saya kalau misalkan latihannya berat sebelum konsumsi Usana atau misalkan lutut tuh kadang-kadang ngilu kan. Ngilu terus kayak susah gitu, kayak mau ditekuk tuh susah. Tapi kalau minum Usana, saya minum Prokosa itu tuh 1-2 kali minum tuh besoknya tuh udah nggak sakit lagi. Jadi sekarang saya gini, kalau setiap saya habis latihan weight training yang pakai besi gitu berpuluh-puluh kilo itu, saya pasti konsumsi Prokosa juga gitu. Terus esensial supaya ya saya sekarang 41 tapi saya juga mau dong sel-selnya saya muda terus gitu biar intinya betul tadi yang diceritakan bahwa kami sebagai atlet tidak menerima bayaran uang gitu kan, tapi kami menerima ini karena kami merasakan manfaatnya, value-nya itu apa, Usana ini, suplemen ini ada manfaatnya nggak buat saya, buat performa saya di lapangan. Kalau nggak ada manfaatnya ngapain gitu kan. Tapi setelah beberapa kali pertandingan kejuaraan dunia, alhamdulillah saya pasti pegang indoor, outdoor, dan beberapa kejuaraan ASEAN, Asia, ya berarti kan manfaatnya sangat banyak dan bermanfaat banget buat saya, performa saya di lapangan gitu. Jadi intinya itu Mbak gitu. Oke, wow. Jadi produknya hampir mirip-mirip ya. Nah kita coba tanyakan kalau Mbak Deli seperti apa Mbak? Mungkin produknya tadi berbeda gitu, atau sama? Kalau top 3 sih Cell Essentials pasti yang pertama. Terus yang kedua Profovanol C. Terus sama Prokosa sih. Gitu. Oh, wow. Ini beda sendiri nih, ya. Kalau Mbak Deli beda sendiri nih, Profovanol C gitu ya. Udah kelihatan nih cenderungnya kemana gitu ya. Biar kulit. Itu sih selain buat kesehatan, apalagi sekarang ya kan kita butuh vitamin C, terus karena supaya antioksidan juga, jadi ya itu top 3-nya. Oke, wow. Jadi Bapak Ibu semua ya tadi sudah mendengar hampir sebetulnya semua atlet kita konsumsi semua jenis produknya ya. Tadi bahkan Mas Edgar bilang kalau bisa milih semuanya, saya bilang semuanya karena semuanya penting ya. Jadi ada yang basic dan juga optimizer mengcover dari aspek yang berbeda. Tapi kalau disuruh milih gitu ya favoritnya mana udah disebutkan masing-masing. Nah kita akan bahas nih secara singkat saja Bapak Ibu ya. Kenapa Celsensial itu tadi penting sekali ya untuk para atlet. Yang pertama ya karena memang yaitu ini nutrisi yang paling komplit ya. Jadi dari multivitamin, multimineral dan juga antioksidan ada di dalamnya. Jadi karena tubuh kita tadi aspek untuk performa seorang atlet itu sangat dipengaruhi oleh nutrisinya. Nah tentunya selain makronutrisi sangat dipentingkan juga mikronutrisi. Nah Bapak Ibu mikronutrisinya selain didapatkan dari sayuran buah bisa juga dilengkapi dari Celsensial ini ya. Kemudian tentu tadi disebutkan produk lain Prokosa ya. Kenapa sih kok Prokosa ini sering disebut-sebut ya? Tapi memang Prokosa ini Bapak Ibu untuk orang-orang yang terutama selain orang-orang yang sudah berusia lanjut ya.
ini juga sangat disukai oleh orang-orang yang aktif bergerak. Jadi seperti orang sport entusias, sportmania, pastinya atlet. Atlet yang nggak usah ditanya ya Bapak Ibu ya, aktivitasnya seperti apa, pasti gerak terus. Bukan atlet namanya kalau nggak gerak ya, itu namanya semedi Bapak Ibu, tidur namanya kalau nggak gerak ya. Nah, jadi orang-orang yang intensitas bergeraknya sangat besar, terutama yang seperti jenis olahraga yang high impact ya, yang high impact itu yang banyak berfokus juga pada lututnya, itu banyak sekali membutuhkan nutrisi yang penting untuk sendi-sendinya. Nah, Prokosa ini memberikan nutrisi untuk sendinya seperti glukosamin, ada vitamin C-nya, ada mangannya. Mangan tapi bukan makan ya Bapak Ibu ya. Soalnya ada di bahasa daerah lain namanya mangan itu makan Bu ya. Jadi ini bukan ya. Jadi mangan itu mineral maksudnya ya. Glukosamin dan juga vitamin C, dan juga ada Meriva turmeric atau istilah kita turmeric ya Bapak Ibu ya. Tapi dengan teknologi Meriva. Nah, sendi ini kenapa penting? Tadi sudah disinggung sedikit oleh Mas Edgar ya, karena kalau kita nggak menjaga sendi kita gitu ya, itu nanti bisa ada problem nanti loh gitu ya. Nah betul sekali, bisa dilihat sebetulnya dari berbagai penelitian ya Bapak Ibu, para atlet-atlet ya yang bukan saya bilang tidak merawat ya, tapi tidak spesifik, tidak memberikan extra caution, extra care untuk lututnya, terutama yang jenis olahraganya high impact ya Bapak Ibu, itu usia berapa mereka banyak yang mengalami namanya osteoartritis. Itu dari data penelitian Bapak Ibu, bukan saya ngomong ya. Dan kenapa ya? Karena itu semakin sering sendinya mendapatkan beban ataupun mengalami gerakan yang memberikan beban berlebih gitu ya. Tentunya banyak aspek ya selain kelebihan berat badan. Tapi kalau untuk atlet biasanya terlalu sering dipakai gitu. Nah itu pasti ada terjadi namanya sendinya itu aus, ngomongnya gitu simpelnya ya Bapak Ibu, saya ngomong istilah simpelnya. Nah ini karena kita sangat aktif melakukan kegiatan, juga bisa karena memang faktor usia. Kalau usia kita semakin bertambah, itu produksinya juga seperti cairan sinovialnya juga itu pasti berkurang. Nah salah satu caranya gimana gitu ya. Nah seperti tadi glukosamin ini ya, itu atau mangan itu penting sekali untuk cairan sinovial. Glukosamin itu bisa untuk melumasi sendinya. Karena kan namanya dia sambungan ya antara tulang kita, itu kalau berbenturan, kalau nggak ada pelumasnya itu pasti bergesekan, itu terasanya sakit. Makanya banyak atlet di usia yang sudah berapa ya, sekitar 40 tahun ke atas itu banyak yang mengalami osteoartritis. Ya itu salah satu resiko ya, setiap profesi tentu ada resikonya ya. Nah itulah sebabnya kenapa seorang atlet itu penting sekali untuk menjaga kesehatan sendinya. Kemudian produk lain yang pastinya sangat penting bagi seorang atlet yang aktif bergerak adalah Magne Kelki. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Deli ya, karena memang itu terkait tulang. Ya kan orang bergerak pasti penting sekali ya, tulangnya itu harus tetap kuat. Apalagi kalau ingin sampai mengikuti kelas master seperti Mbak Dede ya. Kemudian ada kokinon. Nah ini nih, saya sebetulnya hampir semua atlet yang saya interview ya Bapak Ibu ya, baik secara personal ataupun saya ditanya live atau seperti event seperti ini, pasti mereka kebanyakan sebagian besar itu ngomongnya kokinon gitu ya. Kenapa? Karena kokinon itu ada koenzim Q10 Bapak Ibu ya. Tapi bukan benten Bapak Ibu. Koenzim Q10, benten itu kartun ya, animasi. Koenzim Q10 ini itu merupakan salah satu nutrisi yang sangat penting untuk produksi energi di dalam tubuh. Jadi energi itu tidak hanya didapatkan dari glukosa Bapak Ibu ya. Glukosa ini harus melalui berbagai proses dulu dalam tubuh dan akhirnya diubah menjadi ATP. Nah salah satu komponen yang diperlukan agar bisa ini diubah menjadi energi itu adalah dengan koenzim Q10. Koenzim Q10 ini pada dasarnya ada di dalam tubuh kita secara naturally. Tapi balik lagi, dengan berbagai kita punya lifestyle ya Bapak Ibu ya, itu juga semakin berkurang. That's why kita harus ada tambahan suplementasi dari luarnya ya. Makanya atlet karena regimen olahraganya atau trainingnya sangat tinggi, terutama tadi Mas Edgar udah cerita juga gitu ya. Jadi beliau bilang gitu ya, model latihannya itu buat capek. Namanya orang kalau latihan terus pasti produksi energinya harus stabil terus ya, harus stabil terus. Ya kalau produksi energinya nggak stabil pasti capek. Makanya habis tidur pegel-pegel kalau orang nggak ada konsumsi tambahan apapun ya, nutrisi apapun maksudnya ya. Makanya ini menjadi salah satu produk favorit untuk para atlet. Dan sebenarnya saya sangat merekomendasikan untuk orang-orang yang aktif ya, bergerak, suka olahraga juga untuk mengkonsumsi mie Biomega karena ada kandungan
omega 3-nya. Ini penting sekali Bapak Ibu karena ini antiinflamasi. Orang kalau habis berolahraga itu terjadi peradangan Bapak Ibu ya, secara natural. Makanya kita perlu mengkonsumsi nutrisi yang ada efek antiinflamasinya ya. Dan ini yang disebutkan oleh tadi Mbak Deli, Propafanosi. Mungkin orang pada kepikiran, apa hubungannya Propafanosi dengan performa atlet? Itu sebetulnya penting Bapak Ibu ya. Karena tadi ketika kita berolahraga, selain kita menghasilkan ATP, tubuh kita itu memiliki produk sampingan lain yaitu radikal bebas secara natural. Secara natural loh Bapak Ibu ya. Nah, tapi seiring bertambahnya kita punya lifestyle, ada juga seiring bertambahnya usia, mitokondrianya juga tambah tuir gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, produksi ATP-nya berkurang, produksi radikal bebasnya yang banyak. Nah, radikal bebas lawannya adalah antioksidan. Nah, saya sebetulnya sangat setuju dengan statement dari Mas Edgar ya, itu tidak disetting dulu Bapak Ibu ya itu ya. Jadi memang Mas Edgar sangat menyukai seperti semua produknya karena produk Usana itu selain dia memiliki fungsi spesifik tapi sebetulnya memiliki kandungan antioksidan yang powerful. Salah satu produk yang memiliki kandungan antioksidan yang powerful tentunya selain kokinon adalah Profavanol C Bapak Ibu ya. Itulah kenapa ini selain karena kandungan vitamin C-nya tapi karena vitamin C itu juga merupakan antioksidan yang kuat, makanya penting buat kesehatan kulit. Jadi seperti Mbak Deli yang atlet yang sangat concern dengan kulitnya pasti sangat menyukai produk ini ya. Oke, kita tadi sudah membahas mengenai suplementasi ya. Jadi sebetulnya nutrisi itu selain menunjang kebutuhan ya dan juga performa para atlet kita akan membahas dari sisi lain ya. Tadi kita sudah membahas untuk performa seorang atlet. Kita akan membahas yang lainnya yaitu dari segi kecantikannya ya, karena pasti ya atlet itu kadang orang membayangkan nggak ada yang peduli dengan perawatan kulitnya. Tidak ya Bapak Ibu ya, yang namanya seorang manusia pasti mereka juga mementingkan bagaimana penampilannya atau perawatan kulitnya ya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa lihat di layar ini pasti kalau Bapak Ibu melihat ini ada Mbak Dede juga ya. Dan juga ada Mbak Deli ya. Jadi para atlet kita ini juga sudah memakai skincare dari Usana yaitu Celavive. Nah, saya ingin bertanya-tanya khusus dengan Mbak Deli nih. Iya. Ya, boleh sharing Mbak pengalamannya gimana sih setelah memakai skincare Celavive dari Usana itu, apakah ada perubahan gitu? Iya. Jadi waktu pertama kali dulu pakai Celavive tuh aku termasuk orang yang picky sama produk skincare karena kulitku ini termasuk kulit yang sensitif. Jadi kayak aku tuh karena mungkin dulu suka ganti-ganti jadinya sering beruntusan kan. Nah, terus waktu itu kebetulan Mbak Dara nawarin ini kita ada produk baru dari Usana Celavive. Itu pun juga nggak langsung aku pakai gitu kan ya, karena waktu itu juga kondisi kulit lagi breakout banget, itu lagi beruntusan, terus lagi biasanya kalau latihan panahan itu lagi pelatnas kan, itu tuh kan gosong banget kan. Tapi setelah aku dikasih tahu kalau ingredientsnya tuh natural gitu kan, herbal dan lain-lain, akhirnya oke, coba. Setelah coba dan ini beneran ya, itu kayak nggak ini lagi loh, nggak beruntusan lagi. Jadi setelah sekian tahun aku selalu beruntusan ya kan, karena kalau misalnya masalahnya atlet panahan itu ketika kita panas-panas kita pakai sunblock yang nggak sesuai dengan kulit kita itu pasti beruntusan. Nah setelah pakai si Celavive ini kan ada sunblocknya tuh, itu aku cocok banget. Dan juga makeup removernya, serumnya, mulai dari makeup remover, serum, terus night creamnya dan gongnya itu si sunblocknya, karena itu nggak bikin kulitku beruntusan. Nah itu sih, jadi secinta itu karena ini sekarang udah nggak beruntusan lagi karena sembuhnya dulu gara-gara si Celavive, iya gitu. Jadi aku langsung bilang tuh, langsung review Mbak Dede setelah 2 minggu pemakaian juga deh itu kayaknya. Mbak Dara salah. Aku langsung kirim foto kan ke Mbak Dara, ini aku cocok pakai Celavive, terus kulitku udah nggak beruntusan lagi. Ya udah dari situ langsung selalu ordernya Mbak, aku mau Celavive-nya juga gitu.
I see. Oke. Mbak Dari, jadi ini kayak di layar juga ini ada nih foto Mbak Deli ya, before and after-nya. Oh iya, ini di dahinya masih ada tuh ya beruntusan-beruntusannya ya, Iya. masih kayak gitu. Oh, udah beda sih memang dengan saya lihat sekarang juga itu beda sih ya. Ya, tadi sepertinya suka banget ya dengan sunblock ya atau sunscreen-nya ya karena ada SPF-nya ini ya. Tapi memang betul Sama- sih Mbak ya. Sama apa? Mbak? Sama ini apa lebih moist, lebih terus kerutan-kerutan tuh agak samar. I Gitu. see. Jadi selain sunblock, favoritnya apa nih Mbak? Selain sunblock. Oke, top 3 ya. Top 3 itu Oh, ini sunblock, top three. makeup remover, top 3. Makeup remover sama serum. Itu sih. Oh, serum. Makanya tadi Karena makeup ada removernya paling oke banget karena aku kan suka dandan ya, suka makeup. Terus beberapa makeup remover merek lain itu kadang-kadang dia sangat kering atau kalau enggak berminyak. Nah, si Celavive ini dia di tengah-tengah. Jadi dia bukan berminyak tapi lembab, tapi bersihin makeupnya bersih gitu. Itu yang aku suka dari makeup removernya Celavive. I see. Wow. Jadi serum pastinya ya, karena setiap wanita Yes. pasti ingin terlihat muda ya, gitu. Makanya tadi berkurang sedikit-sedikit. Nah, saya ingin mendengarkan juga nih sharing dari Mbak Dede sedikit. Kalau Mbak Dede sendiri top 1, bukan top 1 sih, top 1 cuma satu ya. Top 2 atau top 3-nya dari Celavive yang mana nih kalau Mbak Dede? Mana tahu sama atau mungkin berbeda gitu ya? Saya juga bukan orang yang sebelumnya saya pakai sebelumnya sunblock gitu, sunscreen, tapi selalu kebingungan apa ya yang cocok gitu karena kan kadang-kadang suka putih terus pas keringetan itu jadi netes ke sini nggak enak banget ngeliatnya gitu kan. Terus, gitu kan. Karena keluarin tadi sunscreen juga saya pakai terus ternyata ya enak banget di kulit terus jadi lebih glowing gitu ya. Saya kan kulitnya kering terus kalau kena panas tuh langsung kayak gosong banget kayak gitu, butuh banget sunscreen tapi apa ya gitu kan yang nyaman di kulit saya terus nggak kelihatan banget hitam gitu kan, hitam ke putih kan kayaknya kontras banget nggak enak gitu ngeliatnya gitu kan. Terus abis itu setelah saya pakai terus kulit saya juga kalau cantik sih enggak, kalau saya kan saya emang nggak cantik, kalau Deli kan cantik banget ya gitu. Enggak lah. Saya tuh mau kulit saya tuh bagus dilihat gitu kan, sehat, bersih gitu kan. Jadi kan maksudnya kayak ada auranya gitu kan. Pasti orang lihat, mulutnya tuh kayaknya putihan ya. Masa sih gitu kan. Tapi, oh ini aku pakai Celavive nih gitu kan. Jadi iya ya. Oke. Yang ngeliat pun ada perbedaan gitu, dan itu aku nggak ada maksudnya gini, nggak bikin jadi kayak sama yang sebelumnya. Kalau misalkan nggak pakai tuh jadi kayak berubahnya drastis ya, dari yang awalnya pakai, dari yang kalau misalkan pakai jadi bagus terus nggak pakai jadi kering banget gitu kan. Tapi ini aku ngerasain tuh tetap kenyal gitu, jadi kayak aku 41 kayak katanya 35 gitu. Wow. Udah pasti happy banget tuh Mbak ya. Top 3 sebenarnya kita dari mulai suplemen sama Celavive pun kita pakai semuanya ya gitu kan, buat cuci mukanya juga gitu kan. Tapi yang kalau misalkan suruh milih sama aku juga itu serum, terus sunscreen sama night cream aku suka banget gitu. Jadi kayak pas bangun tidur tuh kayak oh iya aku enak banget nih mukanya gitu kan. Terus satu lagi sebenarnya jadi 4. Kalau masker ya Mbak, maskernya kalau kepepet misalkan aku habis panas-panasan nih, sorenya ada Zoom atau sebelum WFH ini ada kegiatan, jadi aku tuh supaya nggak cemong banget itu aku pakai masker 15 menit, abis itu langsung bright banget gitu, jadi nggak kelihatan yang tadi cemongnya langsung hilang gitu. Ya aku senang banget itu. Oh wow, Mbak Dede semangat banget ini share pengalaman mengenai Celavive-nya ya. Ya itu Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana ya para atlet kita setelah merasakan manfaat dari Celavive. Nah untuk Celavive sendiri Bapak Ibu itu ada 2
rangkaian. Ada untuk kategori combination to oily, berminyak dan juga kulit kombinasi. Ada juga yang seperti kulitnya seperti untuk Mbak Dede, kulit kering ya ataupun normal to dry ya. Nah, jadi rangkaiannya ini sebetulnya Bapak Ibu kita memiliki teknologi. Jadi Insalegen itu tidak hanya ada pada suplementasi, tetapi juga suplemen di sana, tapi juga ada pada skincare-nya. Makanya banyak, terutama para wanita ya, banyak biasanya fokusnya tuh pada yang ada efek untuk anti-aging-nya atau ke efek untuk lebih terlihat kencang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah sebetulnya dari produk-produk favorit memang semuanya suka gitu ya, tapi kalau disuruh milih itu tadi ya, bisa dilihat contoh seperti Mbak Dede sangat suka sekali dengan tadi night cream, kemudian masker, dan juga adalah serum. Nah itu warnanya bisa dilihat Bapak itu warnanya abu-abu. Warna abu-abu itu ada Insalegen teknologinya ya. Dan juga selain dia punya Insalegen teknologi, dan dia memang memiliki kandungan ya peptide. Peptide-nya inilah yang berfungsi untuk istilahnya itu merevitalisasi ya kulitnya ya agar tidak terjadi penuaan dini tentunya ya. Dan pastinya saya setuju sekali ya dengan tadi cerita dari Mbak Dede gitu ya. Jadi kadang masker itu memang ya Mbak, kalau kita bahas secara ingredient, masker itu memiliki kandungan peptide atau kandungan untuk anti-aging-nya itu paling tinggi sebetulnya dibandingkan yang lain ya. Tapi memang ya kalau kita pakai rutin banget lumayan pricey gitu ya kalau dari segi untuk orang-orang yang memang mau rutin pakai tentunya. Nah biasanya untuk orang-orang tertentu gitu ya, terutama nih jangan lupa dipakai pas Anda ingin harus tampil seperti tadi kayak Mbak Dede mau zoom ya biar kelihatan tetap glowing seperti itu ya. Tapi memang kelihatan ya, karena saya pribadi juga kalau ada harus tampil di big stage ya di depan umum, nah yang hal seperti itu biasanya kita memang memakai masker itu lebih cepat. Tapi tentu yang lain juga ada manfaatnya masing-masing ya Bapak Ibu ya, karena perlu diingat ketika Anda ingin memiliki kulit yang baik ya, kulit yang sehat tentunya ya, sesuai dengan kulit masing-masing tentunya. Kita efeknya bukan langsung kulit sawo matang terus tiba-tiba berubah jadi kulit seperti orang Korea, ya itu nggak mungkin Bu kalau nggak ada keturunannya ya. Ya itu namanya Anda harus suntik hormon, beda lagi kalau itu. Dan itu kan ada banyak samping ini dikatakan dengan kulit Anda masing-masing. Makanya tadi Mbak Dede bilang pengennya tuh kan kulitnya tuh terlihat sehat, jadi seger gitu ya, jadi nggak kusam gitu kan Mbak gitu ya. Jadi walaupun kulit kita sawo matang tapi kulit kita sehat, nah itu jauh lebih bagus sebetulnya. Karena nggak lucu juga Bapak Ibu ya, jadi soalnya banyak orang mencoba skincare sekarang cuman putih mukanya aja, pas ngeliat lehernya sama tangannya nggak balance, wah jauh beda gitu ya. Orang shock juga kalau misal lagi ketemu sama cowoknya langsung shock gitu ya, ternyata yang putih cuma mukanya doang gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah membahas mengenai suplemen dan juga skincare. Kita akan membahas juga dari sisi kesehatan oral. Kenapa kesehatan oral itu bisa penting untuk para atlet ya. Pada sesi kita kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu ya, speaker kita yang cantik jelita ya Bapak Ibu ya. Beliau merupakan seorang dokter gigi ya, dengan Dokter Gigi Intan Charlani. Wow, halo Dok. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, suaranya memang Dokter Intan ini memang lembut sekali ya, berbeda sekali dengan saya. Ya, oke, Dok Intan. Kegiatannya sekarang apa? Sebelum kita masuk ke sesinya, mungkin bisa share sama peserta-peserta yang lain gitu. Kegiatannya Dokter Intan selama PSBB ini apa aja? Selama PSBB ini sih sebenarnya udah balik lagi praktek. Cuman ya jamnya dibatasin, nggak kayak dulu lebih full, sekarang lebih membatasi diri. Terus di rumah aja sih, masih di rumah terus aja. Memang cuman itu aja sih kegiatan sehari-hari, cuman praktek sama Oh wow. Nah ini di foto nih kita dapat foto-fotonya ya. Jadi Dokter Intan karena masih praktek juga ya, tetap praktek ini dengan baju perlengkapan perangnya ya Dokter Intan ya, kan sekarang baju astronot. Ya, karena sekarang kan lagi musim ya itu tadi ya, musim dengan virus corona, dan sementara seorang dokter gigi itu sering berinteraksi dengan mulutnya orang yang istilahnya bisa dibilang sumber utama untuk penularan dari corona ini sendiri ya Dok ya.
Iya, cukup tinggi banget. Wow. Saya sangat amazing sekali ya ini dengan para dokter gigi kita semua ya yang masih menjalani profesinya. Karena nggak mungkin juga kalau semua dokter gigi tutup, kita bingung juga kalau lagi ada kena masalah di gigi ya. Nah, ini dokter Intan juga sudah punya twins nih Bapak Ibu semuanya ya. Jadi beliau ini kadang-kadang banyak yang salah nih Dok gitu. Ngirain pasti semua kita sebagai seorang cewek gitu ya, ngirain masih single gitu loh Dok maksudnya gitu ya. Jadi dokter ini udah punya twins Bapak Ibu ya, udah punya anak kembar tuh Bapak Ibu bisa dilihat di layar ya. Jadi kalau yang mau kenal Anda sayang sekali tidak beruntung ya. Telat kenalnya maksudnya gitu. Ya, Dokter Intan silakan silakan waktunya untuk menjelaskan materi kita untuk malam ini mengenai kesehatan oral terhadap atlet. Oke, selamat malam semuanya. Jadi malam ini saya mau menjelaskan nih, apa sih pentingnya menjaga kesehatan oral dalam menunjang produktivitas atlet. Pasti ada korelasinya lah antara kesehatan gigi dan mulut terhadap performa seorang atlet. Oke, next. Oke, sebentar. Yep. Ya, jadi di sini berdasarkan jurnal dari The British pada tahun 2013 dan telah dilakukan penelitian nih pada beberapa atlet, nggak beberapa sih, sejumlah atlet Olimpiade di London pada tahun 2012. Nah, hasilnya itu menunjukkan kalau atlet ini memang mempunyai resiko tinggi mengalami permasalahan pada giginya. Banyak yang menderita pada persentase 55% banyak yang menderita karies, 45% menderita erosi gigi, 76% menderita gingivitis atau peradangan pada gusi, dan 15% menderita periodontitis. Nah, periodontitis ini adalah lebih parahnya, jangka panjangnya dari gingivitis itu. Next. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu apa sih yang menyebabkan adanya permasalahan kesehatan gigi dan mulut pada atlet. Walaupun banyak atlet yang bilang, saya udah rutin kok Dok, ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, saya tidak merokok, saya rajin menyikat gigi. Nah, sebenarnya karena kebanyakan atlet banyak mengkonsumsi makanan kariogenik dan minuman kariogenik. Makanan atau minuman ini kan makanan biasanya berupa energi bar atau energi gel yang fungsinya ini sebagai energi tambahan instan kan untuk atlet. Ya, yang jeleknya dari si energi bar atau energi gel ini walaupun memang instan nih meningkatkan tenaga untuk atlet, tapi gulanya tinggi. Selain gulanya tinggi, konsistensinya pun lengket. Jadi setelah makan, misalnya makan energi bar, kan lengket nih, nempel nih di permukaan gigi. Dan kebanyakan kan nggak mungkin kan kita habis makan langsung sikat gigi, itu pasti jarang banget. Nah, selain itu minuman isotonik atau karbonasi. Oh ya, coba aku mau nambahin. Nah, dari si energi bar dan energi gel ini karena kandungan gulanya yang tinggi, kemudian masih ada sisa-sisanya yang menempel di permukaan gigi, bercampur dengan bakteri, bercampur dengan asam juga menyebabkan karies atau lubang pada gigi. Tuh. Nah, kemudian kalau dari minuman isotonik itu kan banyak mengandung pemanis buatan dan mengandung asam. Asam ini bisa menyebabkan erosi gigi. Erosi gigi itu sebenarnya karena terkikisnya permukaan paling luar, paling keras gigi, yaitu enamel gigi. Nah, kalau misalnya lapisan terluar gigi aja sudah terkikis, pastinya akan menimbulkan efek sampingnya, yaitu gigi lebih sensitif. Dari gigi lebih sensitif, lama-lama makin dalam bisa menjadi karies gigi. Oke, next. Kemudian ada faktor pendukungnya. Faktor resiko pendukung selain karena konsumsi makanan dan minuman tadi, yaitu karena atlet, karena kebanyakan masih malas datang ke dokter gigi, mungkin karena kesibukannya, jadi suka mengabaikan untuk rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Dan biasanya memang kebanyakan tidak atlet aja, sebagian besar orang memang datang ke dokter gigi bukan untuk perawatan atau untuk check up rutin, tapi untuk berobat. Jadi saat sakit mereka baru ke dokter gigi. Dan juga kurangnya kesadaran para atlet untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut.
Jadi karena abis makan minuman yang manis, yang harusnya langsung sikat gigi, mereka kayak saking sibuknya, oh udah nanti aja deh sikat giginya, kayak gitu. Next. Nah, apa sih korelasinya terhadap performa atlet? Jadi gini, kalau kita giginya ada yang bermasalah, misalnya gigi berlubang ataupun gusi berdarah, menimbulkan rasa sakit, nggak nyaman, jadi nggak suka nafsu makan, jadi berubah, jadi nggak nafsu makan. Karena nafsu makan berubah, menurun, akhirnya berpengaruh ke kesehatan fisik dan daya tahan tubuh. Karena kesehatan dan daya tahan tubuhnya menurun, akhirnya performanya saat perlombaan pun menurun. Jadi itu sih keterkaitannya antara kesehatan gigi dan mulut terhadap performa seorang atlet. Nah, gimana caranya kita untuk menjaga kesehatan oral pada atlet? Kita ada 2 cara, yaitu preventif dan kuratif. Kalau preventif itu pencegahan. Sebenarnya ini yang paling baik adalah mencegah. Karena kalau sudah sampai kuratif berarti kan sudah timbul permasalahan pada gigi. Nah, preventif ini kita harus sikat gigi minimal sehari 2 kali. Yang disarankan sama dokter gigi itu sehabis sarapan dan sebelum tidur malam. Kemudian kurangi ataupun hindari konsumsi makanan dan minuman kariogenik tadi, banyak-banyak minum air putih dengan gerakan berkumur. Karena dengan gerakan berkumur ini kan nanti sisa-sisa makanan bisa terlepas. Kemudian cukupi kebutuhan kalsium dengan mengkonsumsi, selain dari suplemen, itu bisa juga dengan konsumsi banyak susu, kalsium, yogurt. Itu fungsinya untuk meremineralisasi kembali gigi. Jadi remineralisasi itu email gigi kembali perbanyak. Kemudian gunakan dental floss untuk membersihkan sela-sela gigi kalau memang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Nah, usaha yang kedua yaitu kuratif dengan pengobatan perawatan terhadap gigi yang bermasalah. Misalnya ada gigi yang berlubang, segera ditambal biar tidak makin parah, karena lubang gigi semakin dalam itu perawatannya juga lebih kompleks dan lebih bolak-balik. Bisa dengan penambalan gigi ataupun dengan melapisi permukaan gigi dengan sealant, jadi gigi tidak gampang berlubang. Oke, next. Oh, wow. Jadi seperti itu. Nah, di sini Usana baru launching nih kan, Usana Whitening Toothpaste. Nah, kenapa sih kita sebenarnya sih saya sudah memakai ini, sudah mencoba Usana Whitening Toothpaste. Dia selain bahannya alami dan juga ada postbiotik ADP, nggak ada fluoride-nya, fluoride free, tidak ada pewarna, perasa atau pemanis buatan. Jadi aman untuk dipakai seluruh keluarga. Bahan-bahan alaminya ini terdiri dari, nextnya ada Mbak Evi. Nah ya, ini bahan-bahan alami yang dimiliki oleh Usana Whitening Toothpaste. Jadi ada aloe vera, minyak kelapa, garam laut, mentol, dan atasnya baking soda. Kita tahu kan fungsinya aloe vera dan minyak kelapa ini dia untuk membersihkan gigi dengan membuat permukaan gigi lebih licin, jadinya kotoran dan plak ini tidak gampang nempel. Nah, kemudian untuk garam laut, kalau garam laut itu juga untuk membersihkan gigi. Jadi dia bisa membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel tapi tidak mengikis lapisan enamel gigi. Jadi dia tetap aman untuk kita pakai. Untuk baking soda seperti yang kita tahu, dia bisa untuk mencerahkan warna gigi. Jadi membuat gigi lebih berkilau, karena dia membuat permukaan gigi ini lebih licin, jadinya plak atau sisa makanan susah menempel. Nah, yang terakhir adalah mentol. Mentol untuk menyegarkan nafas ini. Kemudian saya mau menambahkan untuk aloe vera. Di sini aloe vera kan kandungan alaminya pun untuk membantu mempercepat proses peradangan. Jadi saya pernah nyoba, kemarin sempet sariawan kan, coba deh rutinin deh pakein Usana deh sikat gigi, ya cepet sih, jadi cepet sembuh gitu. Dan memang aloe vera ini banyak dipakai di produk-produk dental juga untuk membantu menyembuhkan luka-luka, ulkus, seperti itu. Oke, wow, thank you banget nih sharingnya dari Dokter Intan ya.
Jadi buat Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi selain Dokter Intan yang sudah mencoba produknya, kita juga ada atlet yang termasuk ambasador untuk whitening toothpaste ya, yaitu Mbak Deli dan juga Mbak Dede. Nah, tapi pada sesi kali ini saya akan menanyakan kalau untuk Mbak Dede sendiri gimana nih Mbak? Setelah memakai whitening toothpaste yang paling terasa tuh enaknya tuh apa gitu Mbak? Atau perasaannya gimana gitu? Iya, yang pertama saya senang banget ya, semakin ke sana semakin lengkap untuk menemani kehidupan kita sehari-hari. Waduh. Ya, saya mulai pakai, kemudian saya yang pertama tuh sebelumnya kan kalau kita gosok gigi terus kayak seneng gitu, kayak busanya banyak gitu kan, ternyata kan itu kurang bagus berarti kan, gitu kan, malah berbahaya gitu kan. Setelah dijelasin lagi pada saat pakai whitening Usana whitening toothpaste, terus gigi saya tuh sebelumnya kan kayak sensitif banget Dok, sensitif. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya kalau kita sikat gigi tuh harus kumur-kumur dulu kan supaya busanya tuh banyak, terus pas kumur-kumur pertama ngilu gitu kan. Nah ini kan nggak ada busanya, jadi sebelum kumur-kumur kita bisa langsung gosok gigi gitu kan. Nah setelah pakai pasta giginya terus kumur-kumur, jadi nggak sensitif di giginya tuh kayak nggak terasa gitu, nggak terlalu sengilu yang sebelumnya gitu. Jadi itu yang pertama saya rasain, jadi kayak oh iya ya, jadi kayak nggak khawatir pada saat mau sikat gigi tuh, kayak nggak khawatir ketemu air gitu kan, ngeri banget, aduh pasti ngilu nih gitu kan. Tapi setelah aku pakai ini jauh berkurang gitu kan. Selain itu juga lebih fresh terus, jadi lebih terasa banget kayak kemarin waktu puasa ya. Waktu puasa kan biasanya kita setelah sahur terus sholat subuh, kadang karena WFH nih tidur lagi gitu kan, terus pas bangun tidur tuh kayak masih fresh aja gitu kan. Saya oh iya ya, beda sama yang dulu saya pakai gitu kan. Jadi terasa banget sih kalau saya itu beberapa yang tadi sensitif di gigi jadi berkurang, terus lebih fresh gitu kan. Terus ternyata aman juga gitu kan, nggak mengikis dan lain-lain. Terus tadinya semakin kirain saya kalau keset itu kayaknya enak ya keset gitu kan, ternyata kan itu kan kurang bagus kalau dari segi kedokteran gitu kan. Jadi makasih Dok, banyak banget juga lah ilmu yang saya terima juga gitu kan. Iya, sama-sama Mbak Dede. Ya, thank you Mbak Dede untuk sharingnya. Nah itu tadi ya penjelasan kita sudah all rounded theme untuk malam ini ya, dari kesehatan general untuk seluruh tubuh, performa seorang atlet. Kita juga membahas skincare untuk kesehatan para atlet juga, dan juga kita membahas untuk kesehatan oral, karena ini biasanya seperti tadi Dokter Intan sebutkan, banyak paradigma masyarakat kita saat ini masih menganggapnya entah kenapa gitu ya, karena ini memang betul faktanya itu Bapak Ibu ya, kalau secara data statistik WHO di dunia ya, penduduk di dunia setengahnya itu Bapak Ibu ya mengalami yang namanya gangguan masalah di gigi. Cuman kadang-kadang orang anggap ya udahlah cuman ngilu-ngilu dikit biarin gitu ya, padahal udah ngilu itu udah problem. Nah karena masyarakat kita tidak banyak yang belum memiliki kesadaran bahwa untuk memeriksakan kesehatan giginya ke dokter itu minimal 6 bulan sekali. Tidak ada masalah ya, kita harus memeriksakan kondisi kesehatan gigi kita ya. Sama seperti kita medical check up ya, medical check up semakin bertambahnya usia, semakin mature usianya maka harus semakin rutin medical check up-nya ya. Nah prinsipnya tapi kalau untuk gigi sama aja, karena kan gigi kita kalau udah usia berapa semuanya udah namanya gigi dewasa ya. Jadi habis itu pasti mengalami yang namanya harus demineralisasi, kita harus melakukan remineralisasi lagi gitu ya. Makanya tadi selain kita memakai pasta gigi yang tepat untuk kulit lagi, gigi kita masing-masing gitu ya, kita juga mencukupi kebutuhan kalsiumnya. Salah satunya dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya kandungan kalsium dan juga suplementasi tadi dengan Magnecol D ya Bapak Ibu ya, karena kalsium itu tidak hanya ada di tulang. Bapak Ibu perlu ketahui kandungan kalsium itu paling tinggi itu sebetulnya banyak di gigi Bapak Ibu ya, makanya maksudnya paling banyak di tulang, tapi di gigi juga banyak ya Bapak Ibu ya. Tapi kita selalu membayangkan tulang itu merupakan organ tubuh yang paling keras, padahal sebetulnya organ tubuh kita yang paling keras itu adalah gigi ya. Jadi memang sangat penting sekali loh kita menjaga kesehatan gigi, karena gigi ini selain tadi bermanfaat untuk kesehatan, performa atlet, Bapak Ibu kebayang kalau giginya ompong, ya, itu pasti mengurangi esensi kecantikannya juga gitu ya. Itu salah satu efeknya ya, walaupun memang kita bisa
pakai gigi palsu ke dokter gigi. Tapi seperti yang disebutkan oleh dokter Intan, kalau bisa kan itu levelnya udah kuratif karena sudah terjadi, udah ompong, ya biar fungsi tubuhnya tidak terganggu, ya mungkin harus pakai gigi palsu, gigi tambalan segala macam. Tapi kan tetap aja kalau bukan gigi naturalnya kita, itu pasti rasanya berbeda ya. Jadi Bapak Ibu mulai ingat-ingat nih ya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh dokter Intan ya, kemudian sesi sebelumnya dengan dokter Norman, sesi sebelumnya dengan dokter Stefani. Wah, saya pribadi juga banyak belajar ya dari para speaker kita dan juga para atlet kita malam ini ya. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Sudah ada masuk beberapa pertanyaan, saya akan tanyakan kalau pertanyaannya diajukan untuk para atlet kita ya, tapi kalau untuk yang lain saya bisa langsung jawab juga. Nah, sebetulnya ini ada yang penasaran nih mungkin ya, saya bisa menanyakan kepada atlet kita mungkin. Mereka tuh penasaran terkait yang kalau, karena kan ada beberapa atlet itu, mereka kadang-kadang kan konsumsi mungkin suplemen dari 2 brand yang berbeda. Nah, biasanya dari pihak Olimpik atau organisasi doping itu, apakah para atlet kita yang bintang tamu kita malam ini tahu nggak kira-kira mereka itu cara memfilternya gimana gitu? Biasanya kalau mungkin kita bisa tanya karena beliau menanyakan Olimpik. Pengalaman dari Mbak Dede sudah itu filtersnya. Oh iya, Ya. makasih Mbak. Jadi gimana kita tahu tentang doping itu ya? Jadi itu hal yang paling sangat diwanti-wanti untuk semua atlet, bahwa kita tidak boleh sembarangan untuk minum obat. Bahkan obat sakit kepala, obat demam, obat sakit perut, semua kita harus sesuai dengan apa yang dianjurkan. Jadi kita Menpora mengeluarkan buku panduan yang isinya di situ ada semua jenis obat yang boleh kita minum. Yang boleh kita minum, yang tidak ada tertera di situ kita nggak akan berani untuk minum gitu kan. Nah, makanya pada saat pada saat USANA ini yang paling pertama digembar-gemborkan untuk atlet adalah tidak mengandung doping dan bahkan akan menjamin apabila atlet tersebut menjalani pertandingan kemudian terkena doping, itu berasal dari apa yang ada di USANA itu, USANA akan membayar gitu kan. Berarti kan itu jaminan banget untuk kita bahwa USANA itu benar-benar bebas doping gitu kan. Nah, jadi itu untuk supaya kita tahu. Makanya saya nggak pernah berani untuk minum suplemen yang lainnya yang walaupun sekedar apapun saya nggak pernah berani. Jadi saya paling minum suplemen yang dianjurkan oleh organisasi. Yang mereka kasih udah pasti itu otomatis akan terbebas dari doping. Nah, yang USANA ini karena ada jaminan itu. Jadi kita memang ada buku panduan. Boleh. Jadi kita tahu pasti, tahu banget, dan yang nggak ada di situ nggak akan berani. Takut. Oke, I see. Thank you sekali untuk Mbak Dede atas sharingnya. Jadi ini Pak Nelpin atau Bu Nelpin ya. Jadi pihak dari Olimpik itu pasti ada Pak ya prosedural mereka untuk investigasi tentunya ya. Tapi sebetulnya kalau atlet sudah kelas Olimpik Pak, itu mereka pasti tidak sembarangan mengkonsumsi apapun. Termasuk tadi tidak hanya suplemen, semua yang mereka masukkan ke dalam mulutnya. Bahkan ketika mereka sakit kepala aja mereka nggak sembarangan milih obat yang mereka konsumsi gitu ya. Jadi memang pasti mereka ada sebagai seorang atlet profesional, apalagi kalau kelasnya udah Olimpik, itu banyak prosedural yang istilah mereka harus taati juga, ikuti juga, karena memang yang dikorbankan nanti kalau mereka sembarangan mengkonsumsi apapun ya Bapak Ibu, pasti karirnya yang dikorbankan. Kan kebayang kalau karirnya udah bertahun-tahun, udah latihan seperti itu gitu ya, tiba-tiba ya memang mungkin menang, tapi habis itu pas ternyata diseleksi gitu ya, ternyata pakai doping ya, itu berbeda lagi. Tentu itu pasti ada proseduralnya Pak ya, kalau dari pihak Olimpik ada pasti investigasinya, tentu ada ya. Tapi dari ya kenapa Mbak Dede? Jadi kalau misalkan kita di pertandingan, bagaimana kita tahu kita terkena doping atau enggak? Misalkan biasanya ada random yang atlet siapapun kita dites lewat urin, kemudian ada prosesnya dan lain-lain.
kita juga ditanya suplemen apa aja yang kita minum selama ini atau beberapa hari belakangan sebelum bertanding. Terus setelah itu apa itu yang random. Tapi kalau yang untuk juara 1, 2, 3 biasanya itu wajib langsung datang ke langsung kita diikutin ya, nggak boleh setelah kita finish nih, saya pasti akan diikutin oleh 1 orang yang petugas doping. Kemanapun saya pergi nggak akan dilepas, akan terus diikutin sampai saya bersedia dan siap untuk dites doping. Biasanya nggak lebih dari 1 jam setelah tanding. Nah selain itu, kalau misalkan pecah rekor nasional, saya itu udah ada peraturan khusus dari PB Pasi Atletik. Rekor itu tidak akan diakui kalau saya tidak melakukan tes doping. Gitu. Jadi ya sehebat itulah atau sepenting itulah kenapa saya sangat takut sekali sama doping. Itu jadi karena efeknya yaitu kemenangan kita bisa ditarik gitu. Wow, jadi penting banget ya tadi Mbak Dede bilang ya. Jadi untuk juara-juara langsung diikutin Bapak Ibu ya. Jadi nggak mungkin bisa mengelak. Nah, untuk tes dopingnya seperti apa itu nanti bukan pembahasan kita malam ini tentunya, dan kita juga bukan expertnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga tidak bisa menjawab itu untuk pertanyaan bagaimana tes dopingnya sepertinya ya. Yang pasti tes doping ada proseduralnya, ada hal-hal yang mereka harus perhatikan dari atlet tersebut yang menjadi juaranya gitu ya. Jadi kalau pesertanya random ya Mbak ya, tapi kalau juaranya sebelum diumumkan ya, itu sebelum diumumkan apa setelah diumumkan Mbak? Pun sesudah misalkan bisa juga sesudah pemberian medali. Nah, tapi terus hasilnya itu akan misalkan sekitar kalau dulu kan masih lama banget ya, sekitar 3-4 bulan gitu, kita dapat form bahwa kita sudah melakukan tes doping. Setelah dilihat lagi sekitar 3-4 bulan hasilnya akan datang. Ketika saya mau mendapatkan medali emas tapi ternyata tidak lolos tes doping, ya mau nggak mau medalinya akan dikembalikan dan diberikan kepada yang tadi juara 2 gitu. Oh, wow. Jadi memang harus komitmen dan hati-hati banget ya Mbak Dede ya, karena memang medalinya bisa ditarik Bapak Ibu kalau ternyata tes dopingnya positif, menunjukkan atlet ini memakai doping untuk boosting performance-nya ya. Jadi tentunya ya untuk Bapak tadi yang bertanya gitu ya, pasti ada Pak investigasinya karena beliau sendiri sudah menjelaskan ya, diikutin sampai kemana-mana gitu ya. Dan bahkan medali yang walaupun sudah diberikan, sudah diumumkan itu ditarik kembali sama mereka gitu ya. Jadi kalau memang orangnya tidak qualified sebagai seorang atlet yang memang performanya murni ya, tanpa ada tambahan doping. Oke, thank you sekali Mbak Dede untuk sharingnya. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari salah satu fans berat, bukan fans berat saya Bapak Ibu, ini fans berat yang termasuk aktif sekali mengajukan pertanyaan ya. Dari Pak Widya. Pak Widya ini bertanya ya, karena ini terkait produk saya akan menjawabnya. Tadi dikatakan para atlet lebih banyak di bagian recovery. Bagaimana peran produk Usana di bagian performance? Adakah Usana yang berperan boost prestasi para ahli? Kalau fungsi boosternya seperti efek doping nggak ada Pak ya. Kan kalau ada Mbak Dede yang sebagai seorang Olimpian juga ya, sekarang juga master class juga tapi levelnya world class, pasti nggak mau minum. Sama juga dengan Mas Edgar ya, SEA Games juga pasti ada juga tetap pastinya ya. Tes doping segala macam itu hampir semua atlet pasti kalau udah kelas internasional tuh pasti sangat berhati-hati untuk mengkonsumsi produk ya. Kalau bagaimana untuk perannya di bagian performance, tadi seperti saya sudah sebutkan Pak, performance itu ada aspek-aspeknya. Selain para atlet kita ini berolahraga atau training, mereka juga recovery, tapi juga ada asupan nutrisinya dan juga treatment untuk kalau mengalami cedera Pak. Nah jadi dari Usana itu sendiri, dia fokusnya selain dia recovery, tentu dia memang untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya secara general. Karena balik lagi Pak, memang recovery kita membicarakan seperti fokusnya lebih kepada otot, sendi ya. Tapi selain itu seorang atlet juga pasti harus mementingkan organ tubuhnya yang lain ya. Seperti organ jantungnya, seperti itu Pak ya. Jadi kalau kondisi kesehatan fisiknya secara general aja nggak beres ya udah pasti performanya turun Pak ya. Makanya selain tadi nutrisi Usana, kita walaupun memang atlet kita membicarakan recovery, tapi sebetulnya untuk suplementasi Usana sendiri tidak hanya berfokus pada recovery Pak. Dia memang berfokus manfaatnya banyak. Ya, satu untuk recovery-nya, yang kedua memang untuk menutrisi
sesuai dengan target organ masing-masing. Ada yang ke sendi, ada yang ke otot, tapi hampir tadi ada yang lebih kepada efek samping ya, karena kita produksi energinya tinggi dan juga menghasilkan radikal bebas yang tinggi di dalam tubuh, belum lagi dapat sumbangsi dari luar ya, butuh kandungan antioksidan yang tinggi. Nah, kesemuanya ini akan membuat tubuh seorang atlet kan menjadi fit dan prima. Ya, kalau kondisi tubuhnya fit dan prima, menu regimen trainingnya pas ya. Recovery itu kan nggak cuma dari nutrisi, Pak. Recovery dan rest itu kan ada juga dari mereka, pasti ada mungkin pijit-pijit apa gitu ya untuk atlet gitu ya. Terapinya atau apa segala macam itu ada, Pak ya. Jadi recovery-nya itu tidak hanya dari segi nutrisi saja, itu banyak Pak aspeknya untuk performa seorang atlet ya, untuk Pak Widya. Oke, saya ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Ani Katarina ya. Selamat malam Bu, umur berapa sebaiknya atlet konsumsi suplemen? Kalau ditanya umur berapa, atlet kan ada atlet cilik juga ya Bu ya. Ya kalau atlet cilik, kalau dia mau pakai produk suplemen, dia silakan pilih produk suplemennya juga memang yang ditujukan untuk anak-anak ya, jangan yang untuk orang dewasa tentunya ya, tidak sesuai, nggak match kebutuhannya ya. Kalau jadi ini tergantung usia kategori produknya saja Bu ya. Jadi tapi mungkin ada nggak saran dari pengalaman mungkin dari para atlet kita ini, entah Mas Edgar atau Mbak Dede atau Mbak Deli, apakah memang ada gitu batasan usia? Kalau dari atlet sendiri ada nggak sih sebetulnya dari instansi yang memanage para atlet itu, mereka pernah nggak ada set batas, oh kalau atlet itu kalau udah usia berapa wajib minum suplemen apa, wajib ini apa, ada nggak? Dari Mas Edgar mungkin? Untuk saya sendiri sih ya sebenarnya untuk secara spesifik nggak dikasih tahu sih untuk umur berapa dan apanya. Tapi sebelum kita meminum segala macam vitamin, segala kita mengkonsumsi sesuatu itu, kita pasti tanya sama nutritionist di tim wushu misalkan. Itu kita pasti ada tanya dengan dokternya, dengan apanya, ini aman nggak untuk umur segini, untuk kondisi tubuh saya dan lain-lain, itu pasti kita pertanyakan dulu sih sebelum kita mengkonsumsi. Karena kan yang tahu badan kita juga kita, dan juga kita harus menanya yang lebih ahlinya lah gitu. I see. Kalau Mbak Deli? Oh iya, udah di-mute tadi. Sebentar. Sama ya, kita juga biasanya kalau misalnya mau mengkonsumsi sesuatu itu biasanya dari tim nutrisionis pasti akan ngecek dulu. Dan kalaupun biasanya kalau pelatnas tuh kita dikasih sih, walaupun itu mungkin kita nggak tahu ya kualitasnya gimana. Jadi kesadaran kita masing-masing aja menambah apa yang perlu kita butuhkan gitu. Oke. Mbak, kalau dari Mbak Dede sendiri mungkin ada yang mau ditambahkan Mbak Dede? Ya, jadi kita memang di setiap pengurus besar, di setiap cabang itu pasti ada dokternya. Nah, dokter ini yang akan melihat apa kebutuhan, kekurangan si atlet ini, gitu kan? Jadi apa yang kita awalnya gini, kita ini kan atlet itu bukan orang biasa. Pergerakan kita atau aktivitas kita tuh ekstra. Itu jadi kita memang harus mengkonsumsi suplemen karena tidak cukup hanya dengan makan. Karena kegiatan kita, latihan kita, orang suplemen yang lainnya, yang kita juga ditanya suplemen
medalinya akan dikembangkan. yang berperan boost prestasi kita, walaupun meminum segala macam vitamin, segala kita mengkonsumsi sesuatu itu, kita pasti tanya sama nutritionist di tim wushu misalkan. Itu kita pasti ada tanya dengan dokternya, dengan apanya, ini aman nggak